Oke. Selamat pagi Bu Nur, apa kabar nih? Pagi Udah lama kita Buyan, gak ketemu. Alhamdulillah baik. Gimana? Masih semangat kan hari ini? Alhamdulillah semangat. Oke. Eh, ada apa nih? Kita bisa bertemu hari ini ya. Apa sih yang akan Ibu sampaikan untuk pada kesempatan ini? Jadi gini ya, kan sekarang ini kondisinya kita tuh udah belajar seperti biasa lagi ya Bu ya, udah tatap muka. Gitu. Nah, tapi pembelajaran di kelas ini saya melihat anak-anak itu dalam pembelajaran mereka tuh sepertinya kurang antusias, apalagi Hmm. ketika diberikan soal atau pertanyaan-pertanyaan yang memang membutuhkan pemikiran yang istilahnya tuh lebih apa ya, lebih banyak gitu atau lebih tinggi lah dari Menganalisis. biasanya. Ya. Ya Jadi kalau itu. mungkin seperti untuk menganalisis mungkin ya, lebih mereka rada susah gitu maksudnya. Ya, jadi begini Bu, ketika ada pertanyaan yang membutuhkan pemikiran yang istilahnya tidak hanya satu tahapan saja gitu kan. Misalnya ketika di pelajaran matematika gitu kan Bu ya, kadang kan tahapan dalam mencari solusi atau jawaban dari pertanyaan itu tidak hanya satu tahapan saja, ada beberapa tahap. Tapi Hmm. mereka itu seperti yang malas gitu kan dengan mudah mengatakan, oh susah Bu, gitu. Sepertinya Hmm. tidak mau berpikir dulu atau berusaha mencoba untuk mengatasinya. Mereka sudah seperti udah menyerah Oke, saja gitu. Jadi untuk apa ya, oke. hmm, kemampuan berpikirnya itu sepertinya memang mungkin faktor kemarin ketika pandemik ya Bu ya, Oh, mereka jadi itu kan terbiasa apa tuh memakai gadget ya, misalnya melalui internet, mereka kan berselancar gitu kan untuk mencari jawabannya, sehingga apa ya, kebiasaan itu menjadi sekarang itu masih terbawa gitu, membuat mereka itu sepertinya malas saja untuk berpikir itu Bu. Gitu. oh, oke. Jadi saya simpulkan sepertinya bukan kognitifnya yang kurang, Bu ya, tetapi antusias anak untuk belajar lebih dalam lagi sehingga ketika ada beberapa pertanyaan yang harus ada pemikiran lebih lanjut itu mereka susah untuk konsentrasi berarti ke sana ya, Bu ya. Ya, bisa Oke. seperti itu Bu ya. Karena terbiasa dengan saat pandemi di rumah mereka tanpa bimbingan kita berarti ya. Mereka mungkin kalau ada yang membimbing orang tua mungkin hal itu mungkin tidak sedikitlah terjadi. Kalau mereka ketika pandemi itu malah lebih ke gadget ya. Jadi berpikir instannya terlihat Ya, terbiasa karena segala sesuatu bisa melihat ke mbah Google atau ke YouTube kali Bu ya. Sehingga iya, berpikir untuk mendalamnya itu sulit untuk dieksplor berarti ya. iya, betul Bu, seperti itu. Jadi di kelas itu ya cenderungnya mereka itu jadi pasif ya, misalnya. Jadi karena seperti saya tuh harus selalu disuapi saja istilahnya seperti itu Bu, gitu. Sedangkan istilahnya kan kita tuh hanya menuntun mereka ya Bu ya, kita harus menggali potensi Ya. mereka kan, seperti itu. Jadi ini kejadian sebetulnya saat pembelajaran di kelas, saat diskusi atau ketika tanya jawab seperti bagaimana Bu? Ketika pembelajaran di kelas dan ketika diskusi pun cenderungnya itu hanya beberapa anak saja yang Hmm, mau jadi tidak terlibat aktif ya. berpikir gitu kan Bu. Iya seperti itu Bu. Jadi intinya Ibu ingin meningkatkan antusias siswa untuk berkolaboratif berarti ya dan juga untuk supaya anak mau berusaha untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau materi-materi supaya dia bisa berpikir lebih lanjut atau lebih lebih ke tingkat level apa ya? Kalau pemahaman pertama pemahaman ya, kemudian aplikasi itu berarti action dia lebih ke menganalisis berarti ya level 3 ya. Ya, Nah, sejauh ini yang Ibu rasakan, yang Ibu lihat, kira-kira kalau kita bicara masalah level Ibu ya, misalkan yang paling tinggi misalnya 10, kira-kira yang Ibu rasakan
anak-anaknya atau pada umumnya atau ada beberapa ada di level mana, Bu? Nah, beragam ya Bu ya di kelas itu kan memang banyak juga muridnya. Eh, tapi kalau saya rata-ratakan gitu ya Bu ya, anak-anak itu menurut saya itu masih adanya di level 5 lah Bu, seperti itu. Level 5 ya. Di Ya, tengah-tengah berarti kalau di level 5 itu berarti pada umumnya berarti Bu ya? iya, Umumnya di level rata-rata 5 ya. umumnya Oke. seperti itu. Mayoritasnya Bu, kebanyakannya seperti itu di level 5 karena di kelas itu ya hanya beberapa saja yang mereka itu mau untuk berpikir lebih lama lagi gitu kan, untuk istilahnya teh menggali lagi, mengeksplor lagi, tapi kebanyakannya ya seperti tadi Bu, mereka tuh kayak yang sudah sebelum apa-apa sudah kayak yang sudah menyerah atau sudah malas lah seperti itu berpikir itu. Nah, jadi malah lebih apa ya, menyerahkan kepada temannya yang masih antusias ya. Berarti Ya, setidaknya dalam satu kelas itu masih ada beberapa anak yang yang mau berpikir, yang mau belajar dengan baik berarti ya. ya. Nah, apa yang Ibu inginkan dengan kondisi ini, Bu? Ya, saya menginginkan kondisinya itu bisa semua murid di kelas itu mau berpikir lebih dalam lagi, bisa tergali lagi kemampuan potensinya, seperti itu Bu, sehingga untuk tujuan pembelajarannya bisa tercapai oleh semua murid. Karena dengan kondisi seperti ini, yang bisa mencapai tujuan pembelajaran itu hanya sedikit Bu, gitu. Karena memang dari muridnya sendiri itu ya itu tadi Bu, untuk kemampuan berpikirnya itu mereka sepertinya sudah malas saja gitu. Selama ini Ibu sudah menggunakan model yang bervariasi berarti ya, supaya penggalian anaknya itu sudah digali dengan berbagai model atau metode? Ya saya akui, saya belum terlalu banyak bervariasi dalam model pembelajaran, tuh. Baik, kalau begitu kira-kira tindakan yang pertama yang akan Ibu lakukan nih untuk kepada anak-anak tersebut tuh apa nih? Saya tuh lagi berpikir ya Bu, bagaimana caranya gitu, saya tuh bingung, tapi saya rasa gitu kan ya, berarti saya itu harus lebih banyak lagi menggunakan mode pembelajaran dan juga sepertinya saya itu harus memakai juga pembelajaran berdiferensiasi Bu. Mungkin dengan pembelajaran berdiferensiasi jadi saya tuh bisa istilahnya menggali potensi anak ya, menggali potensi anak atau saya bisa melihat kebutuhan belajar mereka tuh seperti apa. Dengan begitu mungkin bisa terakomodir ya Bu ya, sehingga bisa menggali kemampuan mereka tuh. Baik, betul Bu ya, berarti dengan menggunakan diferensiasi berarti dilihat dari kesiapan murid ya, minat, bakat, potensi anak bisa di pemetaan berarti ya Bu ya. Oke, Ya. Yang akan Ibu lakukan yang pertama yang diutamain mau apa dulu gitu? Kalau untuk waktu dekat ini, saya pikir ya Bu ya, saya tuh harus memetakan dulu kebutuhan anaknya Bu. Apakah anak ini dia itu butuhnya apakah secara kinestetik, secara reading, audio, dan visual. Itu dalam jangka dekat ini Pemetaan dulu ya. ya saya akan memetakan dan setelah dipetakan itu saya akan menyusun pembelajaran berdiferensiasinya Bu, baik dari diferensiasi konten, proses maupun produk seperti itu. Oke. Ya kirakan actionnya nih. Secepatnya Apa di Bu, pertemuan berikutnya atau bagaimana secepatnya? ya secepatnya dalam ini dan saya juga akan melibatkan rekan sejawat ya Bu ya di sekolah untuk istilahnya bertukar pikiran juga sharing juga kan dan juga untuk
melihat gitu kan di kelas saya ini untuk merefleksikan nantinya Bu, seperti itu. Jadi pertama Ibu akan membuat pemetaan ya dengan apa Ya. yang dihadapi Ibu, pemetaan, kemudian akan membuat apresiasi supaya bisa tadi yang susah untuk mau belajar dengan sungguh-sungguh atau bahkan untuk menjawab pertanyaan yang lebih sulit itu supaya mereka lebih percaya diri intinya ya. Oke, Ya. nah ujung obrolan nih Bu ya, kita kan sekitar 10 menitan Bu ya, 20 menit ya. Kira-kira dari hasil pembicaraan hari ini dengan saya itu apa sih Bu? Ya, alhamdulillah ya Bu ya, yang tadinya saya itu masih bingung bagaimana gitu ya menghadapi kondisi seperti ini, tapi setelah kita bercakap-cakap ya Bu, kita ngobrol gitu kan ya, alhamdulillah saya ini jadi mendapatkan ide atau pemikiran bahwa ya itu tadi ya, saya jadi bisa sedikitnya untuk memperbaiki keadaan di kelas untuk meningkatkan kemampuan berpikir murid di kelas ini Bu. Dengan tadi yaitu cara pembelajaran berdiferensiasi dengan melalui pertamanya itu pemetaan dulu kebutuhan belajar mereka. Itu Bu. Baik, luar biasa. Semoga bermanfaat Bu ya. Saya juga mendapatkan pembelajaran hari ini dari Ibu, luar biasa ya. Semoga apa yang diinginkan Ibu bisa tercapai dan bisa terlaksana dengan baik. Amin. Oh iya, berarti sampai ketemu lagi nanti berarti minggu depan ya kita bertemu kembali. Oke. Kira-kira seperti apa? Apakah ada yang harus dibicarakan atau mungkin saya akan mendengar bahwa Ibu itu sudah berhasil melaksanakannya gitu. Ya, siap Bu. Makasih ya Bu ya. Sama-sama Bu Nur. Nah, tadi Bu ya, kalau dari awal tujuannya ya sudah Ibu bisa melihat ya, bahwa tujuan saya itu permasalahan saya itu apa gitu kan ya. Hanya saja tadi kalau saya rasa Ibu tuh tadi ada asumsi gitu loh Bu. Kan kalau di penilaiannya mungkin karena kita terbiasa kali ya Bu ya. Kita terbiasa berdiskusi sepertinya ya. Atau kesimpulan gitu kan kalau itu ya gitu. Jadi itu aja sih. Maksud saya menyimpulkan dari tujuan yang Ibu sampaikan. Iya sih itu sih kalau menurut saya gitu kan ya. Tapi selebihnya udah oke, bagus Bu. Tahapan-tahapan tirtanya ada gitu kan. Tahu ting saya sekarang nanti gimana? Tahap tirtanya berarti sudah ada ya? Ada tadi tujuan, identifikasi, rencana aksi, sama tanggung jawabnya udah ada Bu. Udah terlampaui tadi tahapannya udah. Ya. Luar biasa. Tadi juga coachingnya keren banget. Bisa menemukan solusi-solusi yang luar biasa. Pas banget dengan berdiferensiasi Bu. Iya, siap.